على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 26 Safar 1447 Hijriah, tanggal 19 Agustus, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Darda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina, sesungguhnya orang yang sering melaknat, sesungguhnya orang yang sering melaknat, la yakunu syufa'a, tidak akan bisa memberikan syafaat, wala syuhada'a, dan tidak akan menjadi saksi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ulangi. Dari Abu Darda, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang gemar melaknat, nanti di hari kiamat dia tidak akan bisa memberikan syafaat, dan di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan kehormatan untuk menjadi saksi. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita kupas hadis ini, ada sebuah kisah yang melatar belakangi disampaikannya hadis ini. Kisah ini bermula dari seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik ibnu Marwan.
Sinten? Abdul Malik ibnu Marwan. Pada suatu hari pembantunya lagi ketiduran, entah mungkin lagi ada hajat, intinya pembantu ini lama datangnya. Padahal mungkin Abdul Malik ini butuh sesuatu yang mendesak. Maka Abdul Malik pun marah dan melaknat pembantunya. Apa yang dia lakukan? Melaknat pembantunya, mendoakan keburukan kepada pembantunya. Kejadian itu terdengar oleh sinten? Ummu Darda. Maka di keesokan harinya, di pagi harinya, ketika mereka bertemu di majelis, saat itulah Ummu Darda menasehati Abdul Malik. Sesungguhnya aku pernah mendengar suamiku, sinten? Abu Darda, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang suka melaknat, dia tidak akan bisa memberikan syafaat dan tidak akan menjadi saksi di hari kiamat. Ummu Darda tidak kok kemudian ketika nginep di istana terus jadi terbuai, setelah dikasih hadiah jadi ndak enakan. Enggak. Ini sosok ulama ya yang bisa dijadikan sebagai teladan. Jadi datangnya ke istana untuk menyampaikan nasihat, bukan nyari proyek atau biar dapat jabatan komisaris. Nah, bukan. Kan lumayan dapat tantim. Ya. Berapa miliar? Tantiem berapa miliar? 14 miliar. 40 miliar. Rapat sebulan sekali. Masya Allah. Lumayan bisa nggak bojo maning. Ya. Ummu Darda datang ke istana dan tidak pudar keberaniannya untuk menyampaikan nasihat. Padahal sudah dikirimi hadiah sama Abdul Malik dan sudah nginep di istana. Tidak membuat luntur prinsipnya. Oke. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu mengajarkan kita untuk menjaga apa? Lisan. Sesungguhnya orang yang suka melaknat, laknat itu diucapkan oleh apa? Lisan. Kenapa kok kita harus menjaga lisan kita? Karena lisan itu adalah cerminan hati. Ya.
Makanya ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan kullu ina'in bima fihi yanduhu. Sesungguhnya sebuah wadah hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Berarti kalau wadah itu isinya madu, maka keluarnya madu. Kebalikannya apa? Kalau wadah itu isinya racun, ya keluarnya racun. Mungkin atau tidak wadah isinya madu, keluarnya racun? Gimana keluar racun? Atau kebalikannya, wadah itu isinya racun, keluarnya madu? Mungkin? Mungkin? Mungkin Ustaz, orang munafik. Hatinya kotor, tapi mulutnya kadang-kadang manis. Tapi manis yang berbisa. Topeng kepalsuan. Nauzubillahi min dzalik. Kalau mukmin tidak demikian. Yang keluar dari lisannya adalah kebaikan. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan kebaikan. Yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang halus. Kenapa? Karena hatinya halus. Yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena hatinya lembut. Maka orang-orang yang kasar, kata-katanya itu pertanda hatinya kasar. Orang yang biasa ngomong kotor, itu berarti hatinya kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita kupas hadis ini kata per kata. Rasulullah SAW bersabda, innal la'anina. La'anin itu adalah bentuk jamak dari kata la'an. Dalam bahasa Arab, la'an itu adalah sighah mubalaghah, yang artinya bentuk hiperbolik. Artinya apa? Orang yang sering melaknat. Orang yang kebiasaannya melaknat. Dina pegawai laknat, itu maknanya. Ya. Ngomong-ngomong dari tadi kita ngomong melaknat. Melaknat siapa? Nyumpahin. Apa maning? Nyupatani. Apa maning? Ngomongin buruk, mendoakan keburukan. Maaf. Ngomong maaf, sialan, celaka, apa maning, kualat, itu semuanya masuk dalam kategori apa? Melaknat. Orang yang sehari-harinya melaknat, dikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat, itu makna la'anin. Dan ini berbeda dengan kalimat la'inin. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan la'inin, orang yang melaknat, bukan. Tapi orang yang sering melaknat. Apa bedanya orang melaknat dengan orang sering melaknat? Bedanya apa? Frekuensinya, intensitasnya. Ya. Kalau orang yang melaknat tercela atau tidak? Tercela atau tidak? Tergantung. Tergantung. Saya tanya sama jenengan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah nggak melaknat? Pernah. Rasulullah SAW pernah nggak melaknat? Pernah.
Tapi Allah dan Rasulnya bukan sering melaknat. Satu, Allah dan Rasulnya melaknat orang atau perbuatan yang memang layak untuk dilaknat. Berarti melaknat pada tempatnya. Makanya Rasulullah SAW tidak mengatakan al-la'inin, enggak. Karena ada saatnya orang melaknat, dia tidak salah. Saya kasih contoh. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang layak dilaknat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat 64 sampai 65. Bismillah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Ketika saya cari la'ana, ternyata muncul di dalam Al-Quran cuma 2 kali. Kata apa? La'ana. Berapa kali? 2 kali. Padahal Al-Quran ada berapa kata? Ada ribuan, belasan ribu, puluhan ribu. Dari sekian puluh ribu, cuma muncul berapa kali? 2 kali. Berarti Allah itu bukan sering melaknat. Allah pernah melaknat. Dan yang dilaknat memang orang yang layak untuk mendapatkan laknat. Contoh, Rasulullah SAW. Jadi kan Allah ya, Rasulullah SAW. Pernah melaknat? Pernah. Orang yang memang layak dilaknat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Hati-hati. Lomba bal-balan nganggo daster. Wonten? Hah? Kapan wingi? Melu ora? Ora. Apa nonton? Rasulullah SAW melaknat apa? Laki-laki berpenampilan seperti wanita atau berperilaku seperti wanita. Pripun niku? Laki-laki berperilaku seperti wanita. Hah? Gemulai. Gemulai siapa? Hah? Apa bahasa Jawa nih? Apa? Kemayu. Kemayu. Ya. Jalannya lemah, gemulai. Laki-laki itu harus maskulin, jangan feminin. Ya. Satu, laki-laki yang menyerupai sinten wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Golongan yang kedua yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah para wanita yang berpenampilan atau berperilaku seperti laki-laki. Menyalahi apa? Kodrat. Ya. Contohnya Ustaz, ya ana wong wadon rambutnya cepak.
Rambutnya apa? Ceprok. Berarti wanita gagah perkasa. Sekepriwinya. Berarti wanita itu kudu kelemar-kelemar, cekat, tapi tetap feminin. Apa wani? Astagfirullah. Wong wadon tak pegat ngono. Astagfirullah. Wong wadon arep megataken bojone si kepriwe. Iki kewalik temen. Ya. Kalau engkau jantan, ceraikan aku. Sing lanang ya, iya sepurane. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya enggak katakan udah ceraikan, jangan, bukan. Tapi kita laki-laki punya harga diri. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa perempuan mengancam laki-laki? Salah satunya karena laki-laki tidak menunaikan kewajiban nafkah. Laki-laki tidak memberikan nafkah. Sikon siapa? Bojone nang PT. Sing lanang ternak teri, nganter anak, nganter istri. Di sela-sela itu dolanan darah. Mana harga dirinya? Laki-laki itu punya harga diri. Laki-laki itu punya kehormatan. Kenapa Allah menyematkan label qawwam kepada kaum pria? Qawwam, pemimpin, pengayom. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, pengayom bagi kaum wanita. Suami adalah pemimpin untuk istrinya. Apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki punya karakter, kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan, satu, sehingga layak menjadi apa? Pemimpin. Badannya lebih kekar, lebih tahan, ya, kecuali gendong anak, ya. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki menafkahi istri. Itu qawwam. Jadi laki-laki jadi pemimpin karena dia yang menafkahi istrinya. Bukan laki-laki yang nyadong bojone. Dingene gajine sapa sing kerja? Ya. Saya bukan ngomongin orang yang sedang sakit, enggak. Saya ngomongin orang laki-laki yang stroke, yang memang nggak bisa apa? Bekerja, bukan. Kalau itu kan pengecualian, ya kasus. Tapi saya lagi ngomongin pria yang gagah perkasa. Kerjaannya kur mancing gitu loh masalah. Mancingnya pengen tong-tongakan duit, bayar sih. Mending mancing nang kali Bali nggawa sekarung gitu kan, lumayan. Bali kur nggawa apa uceng. Allah Ustaz. Ya. Oke, berarti yang dimaksud oleh Rasul adalah orang yang suka nopo melaknat. Kalau melaknat sesuatu yang dilaknat Allah dan Rasulnya, ya nggak salah toh. Dan itu pun bukan menjadi sebuah nopo
kebiasaan, bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, buktinya tadi kata la'ana di Al-Quran cuma 2 kali. Ya, oke. Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan bisa melakukan 2 hal. Kapan? Di hari kiamat. Yang pertama, syufa'a, tidak akan bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena orang ini tidak ada harganya di sisi Allah. Hanya manusia-manusia istimewa dan spesial yang oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat. Dan manusia ini nggak masuk dalam kategori itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa rendahnya kedudukan orang ini di sisi Allah. Sehingga di hari kiamat nggak dianggap. Kenapa? Karena ketika di dunianya lisannya kotor, apalagi kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Seharusnya muslim kepada muslim yang lain selalu mendoakan apa? Kebaikan. Nah, ini kebalikannya, bukannya mendoakan kebaikan, malah mendoakan keburukan. Seharusnya seorang mukmin kepada mukmin yang lain itulah senantiasa mengucapkan kebaikan, kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, tutur kata yang ramah. Lah ini kebalikannya. Ya. Maka orang ini tidak cocok untuk memberikan apa? Syafaat. Jadi syafaat itu akan bisa diberikan kalau terpenuhi syarat. Ya. Minimal syaratnya ada 2. Idzunullahi lisyafi'i waridahu anil masyfu'ilah. Yang pertama, Allah memberikan izin kepada si pemberi syafaat. Apa syarat yang pertama? Allah memberikan izin kepada siapa? Si pemberi syafaat. Yang kedua, syaratnya Allah ridho kepada calon penerima syafaat. Apa syarat yang kedua? Allah ridho kepada calon penerima syafaat. Berarti dari berapa sisi? Dari 2 sisi. Si pemberi dan si penerima. Ya, jadi syafaat itu urusan antara 2 orang. 1 orang yang akan memberikan, 2 orang yang akan menerima. Untuk yang akan memberikan, dia harus melewati izin. Harus mendapatkan izin. Dalilnya kita tahu semua. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa ora apa? Buki rutin diwaca. Nopo? Ayat kursi. Gosip diurutakan situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Oh iya ya. Jebul. Apa artinya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih?
tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Syarat yang pertama. Bahkan Sayyidul Anbiya, pemuka, pemimpin, penghulunya para nabi, sinten? Nabi kita Muhammad SAW harus minta izin dulu kepada Allah ketika akan memberikan syafaat. Padahal itu adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling prestisius dari seluruh syafaat yang ada, yaitu syafaat untuk dimulainya proses hisab. Ini yang dikatakan maqamam mahmuda. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Doa apa? Habis azan. Maqamam mahmuda. Itulah syafaat al-uzma, syafaat yang paling istimewa, yang semua nabi angkat tangan. Manusia datang ke sini, Nabi Adam angkat tangan. Suruh datang ke Nabi Nuh angkat tangan. Semua nabi, semuanya mengarahkan supaya manusia datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ana laha. Iya, memang akulah yang dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu. Itu pun gak langsung dikasih. Apa yang beliau lakukan? Sujud di bawah arsy-Nya Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla. Dan sujudnya lama sekali. Saya lupa berapa lama. Ada dalam hadis riwayat Ahmad. Pokoknya lama banget. Kalau nggak salah berhari-hari kalau nggak salah. Supaya apa? Mendapatkan izin. Setelah sekian lama Rasulullah SAW sujud, baru Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, sekarang saatnya kamu mengangkat kepalamu. Sudah selesai sujudnya. Bangkitlah wahai Muhammad. Wasal tu'ta. Kamu minta apa? Akan aku berikan. Washfa' tushaffa'. Kamu sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Saat itu baru dimulailah hisab. Baru dimulai apa? Hisab. Jadi syafaat itu hanya diberikan oleh manusia-manusia istimewa. Orang yang suka melaknat enggak dapat jatah. Karena dia enggak punya kedudukan di sisi Allah SWT. Syarat yang pertama, izin buat siapa? Yang memberi syafaat. Syarat yang kedua, ridhonya Allah kepada orang calon penerima syafaat. Ya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dalilnya, mereka tidak akan, syafaat tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Siapakah orang yang diridhoi oleh Allah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, ahli tauhid. Berarti bukan pelaku apa? Syirik. Kalau pelaku syirik dan sampai wafatnya nggak sempat tobat, the end, tamat. Na'udzubillah min.
Kalau tidak berbuat syirik, potensi untuk mendapatkan syafaat masih terbuka. Oke. Jadi hukuman yang pertama buat orang yang suka melaknat, dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Hukuman yang kedua, wala syuhada. Dan orang yang suka melaknat itu di hari kiamat tidak akan mendapatkan kehormatan untuk menjadi saksi. Maksudnya apa? Setelah azan insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hukuman yang kedua, orang yang suka melaknat di hari kiamat tidak akan menjadi saksi. Apa maksudnya? Di hari kiamat
nanti salah satu momen dan peristiwa yang akan terjadi adalah apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 41. Surat apa? An-Nisa ayat 41. Apa kejadiannya? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bayangkanlah ketika kami, yaitu Allah, akan mendatangkan saksi dari setiap umat, dan kami akan mendatangkanmu wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas umatmu. Jadi di hari kiamat nanti ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi. Saksi atas apa? Antara lain saksi bahwa para nabi yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Dan tentunya Allah tahu tanpa harus ada nama saksi. Tapi saksi dipilih untuk menunjukkan betapa istimewanya saksi itu. Sehingga dari sekian banyak manusia dipilihlah manusia-manusia spesial yang omongannya berharga. Sedangkan orang yang suka melaknat omongannya nggak bisa dipegang. Omongannya kotor. Nggak pantas untuk menjadi nopo saksi pada momen yang sangat sakral dan suci tersebut. Ditolak orang-orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari hadis ini kita harus lebih untuk menjaga apa? Lisan. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan terbiasa untuk melaknat, jangan terbiasa untuk mendoakan keburukan. Bahkan kepada hewan sekalipun. Pada suatu hari dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Imran ibn Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar beserta para sahabatnya. Dan saat itu ada seorang wanita menaiki ontanya. Dan entah karena apa ontanya ini susah banget untuk diatur. Disuruh belok malah lurus. Disuruh lurus malah belok. Disuruh jalan malah berhenti. Disuruh berhenti malah jalan. Pokoknya angel. Maka wanita itu jengkel. Dan dia melaknat ontanya sendiri. Apa? Melaknat ontanya sendiri. Mendoakan keburukan pada ontanya. Entah apa kalimat yang diucap. Mungkin diucapkan tunggangan, nggak ada gunanya. Tunggangan, kerjaannya cuma nyusahkan. Entah kalimat buruk apa yang diucapkan oleh wanita itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu mendengar wanita tersebut mendoakan buruk ontanya, khudzu ma 'alaiha wada'uha. Turunkan semua yang ada di atas onta itu dan tinggalkan. Tinggalkan apanya? Tinggalkan apanya? Tunggangan tersebut. Wanita itu naik onta untuk membawa apa? Bawa apa? Ya bawa dia dan bawa barang-barang. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya semua yang ada di onta itu diturunkan, termasuk orangnya dan barang-barangnya. Apa kata Nabi SAW? Fa innaha mal'unah. Karena onta itu sudah terlanjur dilaknat. Berarti tidak akan mendatangkan kebaikan. Apa yang terjadi? Qala Imran. Imran
saksi sejarah yang melihat kejadian itu bercerita, faka'anni arahal an tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahadun. Aku melihat onta itu berjalan ke sana kemari, tidak ada satupun orang yang berminat untuk menggunakannya. Padahal biasanya onta itu buat rebutan. Belas. Gara-gara apa? Laknat. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, aku sih tahu melaknat onta Ustaz. Orang unta. Dua ini apa? Motor. Coba, apa yang jenengan ucapkan ketika motornya mogok? Innalillahi, masya Allah. Baru gue gawe bengkel Ustaz. Sambil bawa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, masya Allah. Bagus. Berarti ngajine anak efeknya. Ada sebagian orang motor mogok malah ditendang, guling kalen, repot dewek. Akhirnya ngangkat sambil misuh-misuh, ngomong yang nggak enak. Keluar kata-kata sialan, celaka, motor nggak ada gunanya, cuma ngerepotin aja. Ya seperti itulah model laknat. Mobil juga sama, mobil tua, ngerepoti, boros, temenan, boros temenan, ngerepoti temenan. Kejadian seperti yang diucapkan. Iya. Kejadian seperti onta tadi, kejadian nggak membawa kebaikan, nggak ada orang yang berminat, sehingga motor, mobil yang biasa diomongin kayak gitu dijual pun nggak ada yang mau. Terus kadung terus kepriwe Ustaz. Ya doakan kebaikan, doakan apa? Kebaikan. Dan yang lebih parah adalah korbannya bukan motor, tapi anaknya dewek. Gak cuma anak, istri pun juga sama. Kerjanya turu baik, temenan, turu terus, orang menyat-menyat. Subhanallah. Apa susahnya kita ngomong yang baik? Mungkin saat itu istri lagi apa? Capek, lagi sakit, lagi datang bulan. Jadi jangan terbiasa ngomong yang kasar, apalagi kepada anak sendiri. Bocah angel temen, ranana gunane, betul, sampai besar gak ada gunanya. Apa kata Nabi SAW? La tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan keburukan diri kalian sendiri. Sial. Ya, ngomong sial banget. Angel golek duit. Ya, gagal terus. Mendoakan apa? Diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum. Jangan mendoakan keburukan kepada anak kalian. Bocah nakal banget, ranana gunane, bocah durhaka, minggat baik, dan seterusnya. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan kepada harta kalian, properti, rumah, mobil, motor, ya, tanah. Pokoknya jangan mendoakan keburukan. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Karena bisa jadi saat kalian mendoakan keburukan itu bertepatan dengan waktu yang mustajab dan dikabulkan sama Allah.
Waktu mustajab itu contohnya ketika hujan. Terus di hari Jumat. Terus ketika safar. Itu kadang-kadang orang gak nyadar. Umah bocor baik. Loh lagi hujan, waktunya mustajab. Ya temenan. Ditambal-tambal tetap bocor. Ya. Lagi safar, motor rusak lagi safar. Ngepasi waktu mustajab. Akhirnya motor rusak terus. Gak bisa lagi digunakan. Caranya gimana Ustaz? Latihan. Ngomong sing apik, latihan. Sejengkel apapun, seemosi apapun, keluarkan kata yang baik. Contohnya Ustaz, bocah lagi angel diatur, pripun? Bocah soleh temen. Bisa? Kayaknya sih bisa, tapi angel Ustaz. Ya harus dipaksa, harus dilatih. Ya. Motor mogok, ya Allah, mudah-mudahan cepat ganti anyar, cepat nyala lagi. Sekarang apa manfaatnya kita mendoakan keburukan? Untungnya itu apa? Di akhirat jadi apa tadi? Nggak bisa ngasih syafaat, nggak bisa jadi saksi. Di dunia kalau dikabulkan kita sendiri yang repot. Itu apa gunanya? Cuma pelampiasan itu toh. Setelah itu menyesal. Latihan.